Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard part 13 sampai mentok. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist. Dan buat yang belum join membership, boleh langsung join. Wah anjay, begitulah admin ketika rekaman guys. Mohon maaf suara ada brum brum brum. Ya udah, kita lanjutkan. By the way, buat kalian yang udah nonton satu chapter sebelumnya, bisa langsung ke menit yang admin tuliskan di kolom komentar. Untuk pembuka, admin ingin membalas komen ini terlebih dahulu. Mantap Min, aku doain semoga rezekiku lancar. Amin. Tapi kok ada yang aneh pas admin baca? Maksudnya gimana? Aku doain semoga rezekinya lancar. Pelit kali lah kau lapet. Doain juga lah agar rezeki admin dan semua yang menonton video ini jadi lancar. Ya gitu lah guys, jangan buat sendiri aja. Jadi buat kalian yang mau bahas sesuatu atau komen sesuatu, boleh langsung katakan saja di komentar. Dan untuk sekarang, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Asara yang panik ketakutan karena sekarang Yuwon yang merupakan Demon God berada di hadapan dirinya. Yuwon sendiri di sana berkata bahwa ia mengakui bahwa tanah itu memang milik para barbar, tapi tetap saja ia tidak datang untuk perang dan dirinya akan memberikan upeti agar bisa melewati tempat tersebut. Asara yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam kebingungan sambil mengeluarkan keringat dingin dan ia berpikir bahwa Kang Soah sudah menipu dirinya. Tiba-tiba saja Asara pun menoleh ke belakang karena di sana ada orang yang berkata bahwa mungkin bisa saja pasukan kultus demonik sedang berbohong. Terlihat itu adalah pasukan regu barbar yang dipimpin oleh orang bernama Okuro dan ia berkata bahwa mengapa Lord kultus demonik mau datang ke tempat tersebut. Bahwa hanya berkata bahwa mereka harus membuat keputusan dengan hati-hati karena seharusnya mereka itu tidak mengetahui tentang siapa nama dari Lord Kultus Demonik. Asara pun di sana berkata bahwa Yuwon bisa menggunakan bahasa mereka dengan lancar, jadi mungkin ia memang bukan Lord Kultus Demonik, melainkan adalah orang dari suku lain yang membantu Kultus Demonik. Bawahnya pun berpikir keras, ia berkata bahwa kemungkinan itu tidak sepenuhnya mustahil karena aneh rasanya jika Lord Kultus Demonik bisa berbahasa mereka. Okuro pun mendekati Asara dengan kesal. Ia bertanya tentang mengapa Asara ragu dan sekarang ia pun meminta Asara untuk memberikan pasukan kepada dirinya. Okuro tersenyum sombong. Ia berkata bahwa dirinya tidak peduli jika lawannya itu adalah Demon God atau apapun karena nanti mereka pasti akan dijadikan santapan gugul. Asara pun di sana berpikir bahwa jumlah kultus demonik sekarang hanyalah 600 orang. Jadi ia tidak memiliki alasan untuk takut, tapi tetap saja rumor tentang Demon God mengganggunya. Sorachu mengatakan bahwa kultus demonik bisa dibiarkan lewat agar tidak terjadi pertempuran. Namun Okuro berkata bahwa suku barbar tidak takut pada musuhnya. Tiba-tiba saja ada seekor kuda yang bergerak dengan kencang. Ternyata yang menunggangi kuda itu adalah Bucoy. Dan di sana ia berkata bahwa tidak diragukan lagi jika Yuwon adalah sang Demon God. Okuro dan Asara terdiam dan mendengarkan perkataan dari Bucoy, yang dimana Bucoy mengatakan bahwa ki milik Yuwon sangat luar biasa sehingga mereka tak boleh menentangnya. Asara yang mendengar hal itu pun mulai terdiam. Ia bertanya tentang apakah benar Yuwon ini adalah Demon God. Karena jika rumor tentang Yuwon benar, maka meskipun mereka unggul jumlah tetap saja akan dirugikan. Okuro mulai bergerak. Ia bertanya tentang mengapa Asara malah frustasi. Dan ia bertanya tentang apakah sekarang Asara ini benar-benar percaya pada omong kosong yang Bucoy dengar dari Jianghu. Asara yang mendengar hal itu pun menatap dengan tajam. Di sana ia terlihat kesal karena Okuro juga mengatakan bahwa mungkin Asara ini sedang ketakutan. Okuro dan pasukannya kekeh untuk bergerak. Di sana mereka berkata bahwa rumor memang selalu dilebih-lebihkan oleh orang asing. Ia berkata agar Asara memberikannya 3.000 prajurit dan ia akan menghabisi kultus demonik yang akan datang. Asara pun terus memperhatikan keadaan sekarang dan ia berpikir bahwa mungkin Okuro ingin bertarung karena dirinya telah mempelajari martial art. Asara pun memanggil Sorachu dan ia berkata agar Sorachu menyiapkan prajurit dari suku Yata yang sebelumnya telah direkrut oleh suku barbar sebelumnya. Asara menatap tajam. Ia berkata bahwa dirinya akan memberikan Okuro 3 ketua pasukan dan 2.000 pasukan suku Yata untuk menunjukkan kemampuan dan keberanian dari Okuro. Okuro yang mendengar hal itu pun senang bukan main dan bersama dengan pasukannya ia berkata bahwa dirinya pasti tidak akan mengecewakan Asara yang merupakan ketua suku. Terlihat pasukan Okuro pun mulai bergerak dan mereka berjumlah lebih dari 2.000 orang itu akan menuju pada kultus demonik. Asara memperhatikannya dengan wajah yang panik dan ia berpikir bahwa jika Yuwon benar Demon God, maka ia akan segera mengetahui hal tersebut. Pasukan Okuro yang berjumlah 2.000 orang itu pun mulai bergerak dan terlihat mereka semua sudah bersiap untuk menghabisi pasukan Yuwon.
Baekhyun yang melihat hal itu pun sedikit panik. Ia memanggil Yuwon dan berkata bahwa sepertinya negosiasi yang mereka lakukan telah gagal. Baekhyun di sana bingung tentang apa yang harus dilakukan. Ia berpikir bahwa meskipun suku barbar tidak kuat, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Yuwon sendiri masih duduk dan menunggangi kudanya. Lalu di belakangnya ada beberapa orang yang mendekat. Ternyata itu adalah pasukan Six Sword milik Yuwon. Di sana mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut dan jika Yuwon memberi perintah untuk maju, maka mereka akan maju. Yuwon yang mendengar hal itu pun tersenyum tenang dan ia menghela nafas karena bangga pada pasukan setia milik dirinya. Yuwon sendiri malah bergerak sendirian saja. Ia berkata bahwa meskipun negosiasi gagal, tapi ia masih ada sebuah cara yang ingin dicoba. Pasukan kultus demonik pun mengiyakan hal tersebut dan terlihat sekarang Yuwon terus mendekat sendirian ke arah 2000 pasukan milik Okuro. Moongyu yang melihat hal itu sedikit khawatir. Dengan wajah cantiknya di sana ia bertanya dalam hati tentang apa yang akan dilakukan oleh Yuwon sendirian. Okuro malah tersenyum sombong. Ia berkata bahwa rumor tentang Demon God adalah hal yang konyol dan sekarang ia akan mengirim Yuwon pergi ke neraka dengan panahnya. Pasukan Okuro mulai bersiap dengan anak panah mereka masing-masing dan mereka akan melakukan serangan pada kultus demonik. Terlihat panah-panah itu dilemparkan ke arah atas dan jumlah panah itu sangat banyak karena memang dilakukan oleh pasukan yang berjumlah 2000 orang. Panah-panah itu bergerak cepat dan bersiap untuk menghujani Yuwon. Yuwon sendiri malah memacu kudanya dan ia bersiap untuk melakukan sesuatu. Yuwon mulai bersiap dengan kekuatan telekinesis dari tangannya, sedangkan panah pasukan Okuro terus bergerak cepat ke arah dirinya. Tiba-tiba saja Okuro pun terkejut, matanya terbelalak karena ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya pada saat ini. Terlihat semua panah yang tadi dilemparkan oleh pasukannya terhenti karena kekuatan yang dikeluarkan oleh Yuwon barusan. Semua panah itu tak bergerak dan semua panahnya sudah dikuasai oleh kekuatan yang dilakukan oleh Yuwon dengan satu tangan. Yuwon sendiri memang berhasil melakukan hal itu dengan mudah dan bahkan sekarang panahnya malah terlihat indah karena menghiasi langit di sore hari. Yuwon pun mulai menggerakkan tangan miliknya. Panah-panah itu pun mulai berbelok dan menyerang ke arah pasukan Okuro. Yuwon menatap tajam. Ia menggerakkan tangannya dan bersiap untuk menjatuhkan semua panah yang sebelumnya telah diarahkan pada ia dan pasukannya. Panah-panah itu pun sekarang akan menghantam pasukan Okuro dan terlihat mereka panik karena jumlah dari anak panahnya yang sangat luar biasa banyak. Okuro yang panik itu pun mulai bercucuran keringat dingin. Ia berteriak kencang dan berkata agar sekarang semua pasukannya berpencar dari tempat tersebut. Namun itu semua percuma. Semua anak panah itu bisa bergerak cepat dan menghantam pasukan Okuro sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak. Okuro terkena serangan panah tersebut hingga terjatuh dari kudanya dan di sana ia berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar mustahil untuk terjadi secara akal sehat. Bebenguk Okuro pun terkena sebuah anak panah dan di neraka ia pun bertanya tentang apakah benar jika Yuwon ini benar-benar seorang demon god. Pasukan Okuro yang berjumlah 2000 orang itu pun rata dengan tanah dan Asara hanya bisa melihat hal itu tanpa melakukan apapun. Asara panik dan menganga. Di sana ia bingung tentang apa yang dilihatnya karena pasukan Okuro yang berjumlah 2000 orang bisa tumbang dalam sekejap. Baekhyun juga ikut kaget. Ia berpikir bahwa ternyata rumor tentang kekuatan Yuwon yang bisa memunculkan petir dari langit kekaisaran bukanlah sebuah hal yang dilebih-lebihkan. Surochi yang panik pun berkata bahwa keadaan sekarang gawat. Ia berkata jika Yuwon adalah demon god, maka mereka tidak boleh melawannya dan membiarkan Yuwon untuk lewat saja. Asara pun berteriak. Ia memanggil Bu Choi dan berkata agar Bu Choi memberitahu Yuwon bahwa suku barbar ingin menghindari konflik yang tidak perlu dengan kultus demonik. Namun Asara malah bingung dengan kelakuan Bu Choi saat ini karena terlihat sekarang Bu Choi malah melohok karena panik dengan apa yang ada di hadapan dirinya. Asara bertanya tentang mengapa Bu Choi malah melohok seperti orang bodoh. Namun terlihat di hadapan Asara sekarang sudah muncul seseorang. Orang itu adalah Yuwon. Yuwon datang dengan santuy dan keberadaannya sekarang sangat elegan sekaligus mengancam pada pasukan suku barbar. Yuwon pun menatap dingin ke arah Asara dan ia berkata bahwa ternyata Asara lah yang merupakan pemimpin dari pasukan suku barbar. Bu Choi yang melohok panik di sana berpikir bahwa dirinya memperhatikan semua jejak dari Yuwon dan jika Yuwon mau maka ia bisa menghabisi Asara kapan saja. Pasukan suku barbar yang melihat Yuwon sendiri di sana langsung berteriak kencang dan ia berkata agar sekarang mereka melindungi Asara yang merupakan ketua suku. Pasukan suku barbar mulai bergerak, sedangkan Yuwon dan Asara masih berdiam diri di tempat mereka berpijak pada saat ini.
Terlihat suku barbar yang berjumlah banyak itu mengelilingi Yuwon dengan kuda-kuda mereka. Setelah melakukan hal itu, di sana mereka pun mengarahkan senjatanya pada Yuwon yang sedari tadi malah berdiam diri dengan santai. Yuwon yang melihat hal itu menghela nafas dan dia berkata bahwa tenggorokannya sekarang menjadi sakit. Terlihat Yuwon pun menggunakan kekuatannya dan ia menggerakkan sebelah tangannya dengan cepat ke arah bawah. Semua orang yang tadi mengancam Yuwon pun langsung tertunduk. Terlihat mereka terhantam ke tanah karena kekuatan telekinesis yang dikeluarkan oleh Yuwon. Ketika mencoba bergerak, pasukan barbar kesulitan dan mereka saat ini hanya bisa memperhatikan Yuwon dengan tubuh yang menempel pada tanah. Setelah melakukan hal tersebut, Yuwon pun langsung tersenyum mengerikan dan ia berkata bahwa sekarang sudah menjadi lebih baik. Lanjutan yang kemarin ada di sini. YouTuber manhwa nomor 1 Kikir akan menjelaskan. Dijelaskan bahwa Asara adalah pemimpin dari suku barbar. Ia adalah seorang pria yang memimpin suku barbar berkat garis keturunan dan juga teknik bela diri. Dan Asara telah bertempur dalam banyak perang sambil menyatukan berbagai suku untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Setelah menjadi penguasa daratan luas yang lebih besar dari Jianghu, Asara pun dikenal sebagai pria tangguh, sehingga aliansi Murim tidak berani bertindak gegabah karena pasukan Asara sangat besar sehingga Asara ini tidak memiliki rasa takut. Namun sekarang Asara tertunduk lemas karena ini adalah kali pertama dirinya bertemu dengan Yuwon yang merupakan Demon God. Asara saat ini ketakutan karena sebelumnya ia melihat pemandangan mengerikan di mana 2000 prajurit lenyap hanya dengan satu gerakan tangan. Dan sekarang ia pun merasakan pengalaman bersujud ke tanah dengan kekuatan misterius. Sambil memperhatikan Yuwon yang menatap tajam di sana, Asara pun berpikir bahwa sebagai pemimpin suku barbar ini adalah kali pertama dalam hidupnya merasakan ketakutan. Pasukan suku barbar sendiri di sana sibuk bergerak dan mereka berkata bahwa sekarang mereka harus melindungi Asara yang merupakan kepala suku sekaligus pemimpin bagi mereka. Tiba-tiba di sana Yuwon pun terkejut karena Asara berkata bahwa sekarang dirinya ingin membicarakan sesuatu pada Yuwon yang merupakan Demon God. Ketika mendengar kata Demon God, Yuwon pun menatap dingin karena ia tidak menyangka jika Asara mengetahui dirinya yang dianggap sebagai Demon God. Di sana bawahan Asara tiba-tiba bergerak sambil mengacungkan senjatanya. Ia berkata agar Yuwon tidak mendekat dan melangkah lebih jauh karena jika tidak mungkin akan menjadi berbahaya. Yuwon yang melihat orang itu pun langsung menggerakkan tangannya dan ia berkata agar orang tersebut nyah dari hadapannya. Karena hal itu orang-orang yang melindungi Asara pun terhempas ke atas karena kekuatan telekinesis yang dikeluarkan oleh Yuwon barusan. Setelah pasukan Asara terhempas semua, Yuwon pun mulai bergerak sehingga Asara terkejut dan ketakutan. Yuwon terus mendekat ke arah Asara yang ternyata memiliki rambut seperti Hog Rider. Sedangkan Asara saat ini ketakutan sehingga seluruh tubuhnya terus bergetar. Yuwon pun menatap tajam dan sepertinya ia akan bersiap untuk melakukan sesuatu pada Asara yang berada di hadapan dirinya tersebut. Asara panik bukan main. Ia berpikir tentang bagaimana bisa seorang pemuda yang lebih kecil dan lebih muda darinya bisa memancarkan aura yang begitu mengerikan. Yuwon pun tiba-tiba bertanya pada Asara tentang siapa orang yang mengirim Asara sehingga tadi menghadang pasukan milik kultus demonik. Asara yang mendengar hal itu bingung tentang bagaimana Yuwon bisa mengetahui hal tersebut dan ia pun mulai yakin bahwa Yuwon benar-benar seorang Demon God. Asara yang sudah kepanikan itu berkata bahwa pasukannya hanya ingin menakut-nakuti mereka agar kembali ke Jianghu dan pasukannya tidak berniat untuk bertarung melawan kultus demonik. Yuwon pun berpikir bahwa tadi ia hanya menggertak, tapi ternyata sepertinya memang benar ada yang menyuruh Asara. Jadi ia pun mengatakan agar Asara berbicara dengan jelas. Asara mulai membuka mulutnya dengan ketakutan dan ia berkata bahwa orang yang menyuruh mereka adalah Kang Soah yang merupakan putra kedua dari ketua aliansi Murim. Asara di sana menggenggam tangannya. Ia berpikir bahwa sebelumnya pasukan barbar telah ditipu oleh Kang Soah. Jadi sekarang Kang Soah harus menerima ganjarannya. Asara mencoba menjelaskan semua hal yang terjadi pada Yuwon tentang perjanjian ia dan juga Kang Soah. Dan Asara pun berkata bahwa jika Kang Soah memberitahu bahwa Yuwon datang, maka pasukan barbar tidak akan mencoba untuk menyerang pada kultus demonik. Asara kesal dengan keadaan sekarang. Ia berkata bahwa yang memulai kekacauan sekarang adalah Kang Soah. Dan jika bukan Kang Soah yang berbohong, maka dirinya tidak akan kehilangan 2000 prajurit yang tewas sia-sia. Di sana Asara mengatakan bahwa sekarang dirinya akan membuka jalan bagi kultus demonik. Ia berkata bahwa kultus demonik pasti sedang terburu-buru. Jadi ia mengatakan agar kultus demonik melanjutkan perjalanannya. Yuwon yang mendengar hal itu tersenyum kecil dan ia merasa senang dengan perkataan dari Asara barusan.
Asara pun menatap tajam. Ia berpikir bahwa negosiasi telah selesai dan sekarang dengan pemikirannya maka ia yakin bahwa Kang Soah pasti akan disingkirkan oleh Hyewon. Saat Asara tersenyum karena ia pikir telah menang, tiba-tiba lengannya pun langsung menghilang karena hal yang dilakukan oleh Hyewon pada saat ini. Asara terkejut. Di sana ia bingung dengan apa yang terjadi karena sudah dipastikan dirinya tidak bisa cebok lagi menggunakan tangan miliknya. Lengan milik Asara terlepas dari anggota tubuh milik dirinya. Asara berteriak kencang dan ia pun mulai memanggil tangannya yang biasa digunakan untuk cebok pakai tangan kiri. Pasukan barbar yang melihat hal itu panik dan memanggil Asara yang merupakan ketua mereka. Dan mereka bertanya-tanya tentang mengapa Hyewon melakukan hal tersebut. Hyewon menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa apakah Asara ini berpikir bahwa menyelesaikan masalah bisa semudah itu. Padahal sebelumnya Asara lah yang mencoba untuk menyerang pasukan Hyewon terlebih dahulu. Asara menggertakkan giginya sambil merasakan sakit yang luar biasa dari tangannya. Dan tubuhnya terus mengeluarkan keringat dingin karena merasa kesal sekaligus ketakutan. Tak cukup sampai di sana, saat ini Hyewon memegang bebenguk milik Asara dengan sangat kencang. Hyewon menatap tajam. Ia berkata bahwa Asara ini sebelumnya berkata akan menyerang pasukan kultus demonik jika Hyewon tidak ada di sana. Dan yang menyebalkan, Asara ini malah menyalahkan semua hal yang terjadi pada Kang Soah. Asara yang panik pun berkata agar Hyewon tak melakukan hal buruk lagi. Ia berkata bahwa jika Kang Soah tidak datang, maka dirinya tidak akan pernah mencoba untuk menghentikan kultus demonik. Hyewon mengatakan bahwa itu mungkin ada benarnya juga. Lalu tiba-tiba ia pun berteriak kencang dan ia berkata bahwa alasan Asara yang merupakan ketua suku kehilangan kedua tangannya adalah kesalahan dari Kang Soah. Asara yang mendengar kehilangan kedua lengannya pun panik dan matanya menatap dengan hal yang tidak percaya. Hyewon tersenyum mengerikan sambil mengeluarkan aura yang sangat mengesankan. Dan ia berkata agar sekarang pasukan barbar menyalahkan semua hal yang terjadi pada Kang Soah. Punceratan cinta pun mulai berhamburan. Dan sambil berteriak kencang, Asara mencoba untuk menghentikan Hyewon. Jaegal Sohee sendiri saat ini terkejut karena barusan ia mendengar suara teriakan kencang akibat indera pendengarannya yang sangat sensitif. Jaegal Sohee memanggil Moyong. Ia bertanya pada Moyong tentang apakah Moyong ini mendengar suara teriakan dari seseorang. Kang Soah sendiri saat ini masih fokus dalam perjalanan dan ia berpikir bahwa apa yang terjadi adalah hal yang mustahil. Dengan wajah panik di sana, Kang Soah berpikir bahwa Hyewon ini pasti mustahil untuk ikut ke Ice Palace agar bisa melawan Dragon Turtle. Dijelaskan bahwa di luar utara daratan luas terdapat sebuah wilayah yang diyakini sebagai tanah salju abadi. Namun kenyataannya tempat itu adalah tanah dengan hutan konifer luas, pegunungan, dan juga tundra. Di sana juga terdapat Danau Baikal yang merupakan sebuah danau yang lebih luas dari semua danau Jianghu. Dan nama tempat ini kadang disebut sebagai Holy Sea atau Blue Ice of the Frozen Sea. Meski begitu di sana juga ada sebuah pulau berukuran besar yang dimana bukitnya membentuk benteng yang di tengah terdapat sebuah istana besar yang berdiri dengan hebat. Istana itu adalah Ice Palace Laut Utara dan istana Ice Palace sangat megah sehingga markas aliansi Murim pun tampak kecil jika dibandingkan. Di puncak barat Laut Ice Palace Utara ada pegunungan yang dipenuhi dengan es dan gunung itu disebut sebagai Gunung Bongwi. Di salah satu puncak Gunung Bongwi ada sebuah gua dan gua itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Gua tersebut terlihat sangat besar dan di dalamnya seperti terdapat sesuatu yang disembunyikan. Gua tersebut terus mengeluarkan aura dingin yang mencekam. Terlihat aura itu terus keluar dan mencoba untuk menghempaskan siapapun yang akan masuk. Ternyata di dalam gua itu ada banyak orang yang berkumpul dan mereka semua seperti sedang menahan sesuatu menggunakan kekuatan masing-masing. Orang-orang yang menahan sesuatu itu adalah pasukan dari Ice Palace Laut Utara dan mereka terus fokus untuk mengeluarkan kekuatannya. Di sana ada elder kedua dari Ice Palace Laut Utara yang bernama Mubang. Ia berkata agar mereka bertahan sedikit lagi karena sebentar lagi shift berikutnya akan segera tiba dan sekarang mereka harus terus menyalurkan energi yin ke barir es yang menahan Dragon Turtle. Meski begitu sekarang Mubang kelelahan. Ia berkata bahwa tadi dirinya mengatakan agar pasukannya bertahan lebih lama, tapi sebenarnya ia juga telah mencapai batas karena sudah bertahan lebih dari 3 jam lamanya. Mubang juga berpikir bahwa meskipun mereka telah menyalurkan energi yin, tapi tetap saja retakannya semakin memburuk. Dan jika mereka lengah sedikit saja, mungkin Dragon Turtle akan keluar dan bebas dari barir tersebut. Sambil terus mengeluarkan kekuatannya, Mubang berpikir bahwa mereka tak bisa bertahan lebih lama karena kekuatan mereka semakin melemah, sedangkan Dragon Turtle malah semakin kuat. Saat Mubang sedang kesulitan, tiba-tiba muncul beberapa orang dari atas, sehingga Mubang langsung memperhatikannya dari bawah.
Ternyata yang datang adalah Elder kelima yang bernama Seol Ijong, dan ia berkata bahwa sekarang pasukannya datang untuk menggantikan Elder kedua yang sudah bersusah payah dari tadi. Seol Ijong mulai bergerak ke arah barrier es. Mubang di sana berkata bahwa sebenarnya ia merasa tidak enak karena ia harus menyuruh Seol Ijong yang baru sembuh untuk melakukan hal tersebut. Namun Ijong berkata bahwa itu tidak apa karena ia telah merasakan getaran yang begitu kuat bahkan hingga ke istana Ice Palace. Mubang sendiri di sana berkata bahwa mungkin seharusnya mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk bertarung melawan Dragon Turtle secara langsung. Seol Ijong pun berkata agar Mubang bertahan lebih lama karena sebentar lagi bala bantuan dari aliansi Murim akan tiba dan mereka bisa bertarung mati-matian. Namun Mubang malah marah. Ia berkata bahwa dirinya tak peduli pada aliansi Murim karena berapa lama lagi mereka harus mengorbankan prajurit hingga menunggu orang asing yang mungkin tidak akan pernah datang. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terkejut karena mereka mendengar teriakan dari seseorang yang sangat kencang. Orang yang datang adalah salah satu pasukan Ice Palace Laut Utara dan ia berkata bahwa bala bantuan dari aliansi Murim telah tiba. Di perairan tenggara Ice Palace terlihat tempatnya begitu dingin dan di sana ada sebuah telaga tempat kapal untuk berlabuh. Di sana juga ada sebuah tempat yang cukup tinggi untuk melihat sesuatu yang datang. Di sana ada elder pertama yang bernama Yonghui dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah melihat pasukan aliansi Murim dan kedatangan dari mereka merupakan bantuan yang sangat besar. Pasukan aliansi Murim datang dengan kapal-kapalnya dan Yonghui di sana berkata bahwa ia harap jika Baekhyun yang merupakan tuan muda tidak berada di tempat tersebut. Namun di sana ada orang yang kesal dan ia memanggil Yonghui yang baru saja mengatakan sesuatu tentang Baekhyun. Ternyata orang itu adalah Lord Ice Palace sementara saat ini yang bernama Juchor dan ia berkata bahwa Baekhyun diajari secara pribadi oleh dirinya. Jadi ia harap Yonghui tidak berbicara buruk tentang Baekhyun. Dan cerita pun bersambung. Mentok ya guys ya, belum ada kelanjutannya lagi. Dan sekarang mari kita bahas beberapa informasi terlebih dahulu dari part kali ini dengan judul belajar bareng bersama YouTuber manhwa paling kikir. Maksudnya bersama YouTuber manhwa paling baik. Contohnya tadi tuh ada tundra. Buat kalian yang belum tahu, tundra adalah bioma atau ekosistem di wilayah kutub pegunungan dan di sana tidak ditumbuhi oleh pohon sama sekali. Selanjutnya ada juga hutan konifer yang dimana hutan ini didominasi oleh pohon konifer yang berbentuk kerucut seperti jarum. Nanti bakal admin tunjukin fotonya. Dan ya mungkin segitu saja pelajaran yang bisa kita bahas saat ini. Dan kalian boleh komen di bawah mungkin pengen bahas apa lagi ke depannya. Silakan langsung komen aja biar admin yang kikir ini biarkan admin yang baik hati ini menjawab pertanyaan kalian dengan sepenuh hati. Mungkin segitu saja, saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa join membership. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.